kedua kerub yang saling berhadapan itu, masing-masing wajahnya menghadap ke tutup pendamaian itu. Wah, di situ aku bertemu dengan engkau, dan aku akan berbicara denganmu dari antara kedua kerub yang ada di atas tutup pendamaian pada tabut kesaksian itu. Mengenai apa? Mengenai segala sesuatu yang akan kuberikan kepadamu untuk diperintahkan kepada Bani Israel. Tabut perjanjian itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama tabutnya itu sendiri atau petiknya itu sendiri, ya, itu terbuat dari kayu akasia yang dilapis emas luar dalamnya. Jadi kayu akasia yang dilapis emas, baik di luarnya maupun di dalamnya. Jadi perhatikan, ada lapisan emas yang cuma di luarnya saja, tapi untuk tabut ini luar dalamnya dilapis emas. Dikatakan begitu dalam firman Tuhan, ya. Lalu bagian yang keduanya itu adalah tutup pendamaiannya. Jadi ada tabutnya, ada kotaknya yang belum pakai tutup, kemudian ada tutupnya. Nah, ini tutupnya disebut tutup pendamaian. Itu juga terbuat dari emas. Kalau tadi tabutnya itu terbuat dari kayu akasia dilapis emas luar dalam, maka tutup pendamaian ini itu coba kita baca ayatnya dalam Keluaran 25 ayat yang ke-10 bagian A saja. Oke, disambung dengan ayat yang ke-11A dan 17A, ya. Coba kita baca sambungan-sambungan ini. Haruslah mereka membuat sebuah tabut. Jadi ini petiknya, ya, tabut dari kayu akasia. Nah, tabutnya itu dari kayu akasia, ya, oke. Lalu, haruslah engkau menyaluti tabut itu dengan emas murni di bagian dalam dan luarnya. Jadi perhatikan, bagian luar dalamnya itu disalut dengan emas murni. Jadi petiknya itu, ayat 11a mengatakan disalut dengan emas murni di bagian dalam dan luarnya. Lalu ayat 17a mengatakan, haruslah kau buat sebuah tutup pendamaian dari emas murni. Nah, sekarang coba saudara-saudara bayangkan, ya, kalau petiknya terbuat dari kayu, tapi dilapis dengan emas murni luar dalam. Tapi kalau tutup pendamaiannya terbuat dari apa? Dari emas lempengan, ya, itu dari emas sepenuhnya, gitu ya, emas yang besar sekali lempengannya, ya, karena ukurannya nanti sudah akan tahu besar sekali, ya. Haruslah kau buat dari tutup pendamaian dari emas murni. Oke, jadi tutup pendamaian itu dari emas murni. Mari kita lihat data berikutnya, ini ukurannya. Tabut dan tutup pendamaian itu ukurannya sama. Jadi antara petiknya dengan tutupnya itu ukurannya sama. Panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta. Bisa nggak saudara bayangkan kalau 1 hasta itu kira-kira 45 cm, kalau 2,5 kira-kira 1 meter ditambah ya 1,35. Ini 1,35 kira-kira 1 meter 35 cm, ya, gitu ya, saudara. Itu cukup panjang, saudara, tabut itu. Semeja makan saya ini, saya ada di meja makan, kira-kira semeja makan saya ini, ya. Jadi kalau 2 hasta itu kira-kira 90 cm, ditambah setengah hasta 45, jadi 1 meter 35. Itu 1 meter 35 itu cukup panjang, saudara-saudaraku. Ini meja saya mungkin 1 meter 35 ini. Nah, ya, jadi saudara-saudaraku panjang, ya, cukup panjang. Ini kalau tutupnya dari emas murni sepanjang ini, lalu lebarnya 1,5 hasta. 1 hasta itu 45 cm, kalau setengah hastanya 22, jadi 67,5 cm, ya. Hampir 3/4 meter, itu cukup lebar, saudara-saudaraku. Pasti emas sebesar itu beratnya luar biasa, saudara-saudara. Ya, untuk tutup pendamaian itu pasti beratnya luar biasa. Emas itu 1 kilo itu kecil saja, saudara-saudaraku, satu lempeng emas itu, ya. Bayangkan kalau sampai emas itu besar semacam tutup tabut, berapa beratnya itu, saudara-saudara, ya, berat sekali itu, ya. Nah, yang ada ukuran tingginya itu adalah tabut, ya, tapi tutup pendamaian tidak diberi ukuran tingginya, jadi dianggapnya itu tebalnya emas itu saja, ya, saudara-saudara.
Jadi ukuran tingginya itu tabut 1,5 hasta, jadi sama seperti ukuran lebarnya. Tingginya 1,5 hasta, hanya untuk tabut. Coba kita baca dalam Keluaran 25 ayat 10b. Jadi untuk tabut panjang 2,5, lebar 1,5, tinggi 1,5 untuk tabutnya. Lalu ayat 17b, untuk tutup pendamaiannya, panjangnya 2,5, lebarnya 1,5. Betul nggak? Coba kita baca ayatnya ya. Keluaran 25 ayat 10b dulu. Yang panjangnya, di atas itu ada keterangan, hendaklah engkau membuat tabut yang panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Lalu ayat berikutnya, ayat 17a, hendaklah engkau membuat tutup pendamaian yang panjangnya 2,5 hasta dan lebarnya 1,5 hasta. Jadi tutup pendamaian tidak menyebut tentang tingginya berapa. Itu hanya tingginya adalah tinggi lempengan emasnya saja, saudara. Ya, jelas itu bukan emas tipis ya. Jelas bukan seperti tutup ini misalnya, tutup saudara kalau masa di kuali itu suka ditutup oleh tutup apa tuh namanya ya. Bukan setipis itu pasti ya. Pasti tutupnya juga cukup tebal ya, cukup tebal, tapi nggak dibilang tebalnya itu berapa ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa melihat ada dua bagian dari tabut yang sedang kita bicarakan. Yang pertama adalah tabutnya sendiri, petiknya sendiri. Yang kedua adalah tutupnya. Petiknya terbuat dari kayu akasia yang dilapis emas luar dan dalam, sedangkan tutup pendamaiannya terbuat dari emas sepenuhnya, gitu ya. Oke, nah ukurannya, tabutnya panjang 2,5, lebar 1,5, tinggi 1,5, sedangkan tutup pendamaiannya hanya disebut panjangnya 2,5 dan lebarnya 1,5. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini data-datanya dulu nih, saudara. Ya, kemudian di sekeliling bagian atasnya ada bingkai dari emas. Nah, ini gambarnya kok belum masuk ya. Mudah-mudahan gambarnya nggak hilang nih. Di sekeliling bagian atasnya ada bingkai emas, ya, ada bingkai emas. Jadi di sekeliling bagian atasnya ada bingkai emas. Perhatikan, kalau di meja roti sajian atau di mesbah dupa, waktu bilang bingkai itu disebutkan berupa mahkota. Tapi di tabut ini tidak disebut berupa mahkota. Mengapa, saudara tahu? Mengerti nggak? Di sekeliling bagian atasnya ada bingkai emas, nggak disebut berupa mahkota. Nah, jadi ini bisa jadi adalah sebuah profil tepi saja. Jadi di bagian atasnya itu ada profil dari emas. Ini gambarnya kok nggak masuk ya? Oke, nanti saya lihat ya. Nanti saya akan buktikan dengan gambar-gambar nih, saudara ya, data bagian satu ini. Kemudian pada keempat sudutnya ada 4 gelang dari emas. Ini baca dulu deh bagian atasnya ada bingkai emas. Pada bagian atasnya haruslah kau buat bingkai emas. Loh, ada bagai mahkota ya sekelilingnya. Oh iya, kok ini di ayat ini ada ya ditulis bagian mahkota. Kalau begitu kemungkinan ini ya saudara-saudara, penafsirannya adalah ini di atas tutup pendamaian. Jadi bagian atasnya itu bisa jadi bukan hanya semata di atas tabut. Ada penggambar yang menggambarkan bingkai itu berupa profil pinggir dari tabut, dari petiknya. Tapi rupanya ada juga gambar yang menggambarkan bahwa bingkai emas itu adalah mahkota di sekeliling tutup pendamaian. Ya, mungkin yang benar yang ini, saudaraku, karena ternyata ada ya. Saya baca di LAI nggak ada kata mahkotanya, tapi di ILT ada nih kata mahkotanya ya. Ya saya salah baca gitu, sempat salah baca ya. Pada bagian atasnya haruslah kau buat bingkai emas bagai mahkota sekelilingnya. Oke, nanti saya akan periksa bahasa aslinya lagi. Baik, saudara, mari kita perhatikan lagi. Nanti akan kita buktikan juga dengan gambar-gambar ya. Pada keempat sudutnya ada 4 gelang. Jadi perhatikan. Peti itu pada keempat sudutnya ada 4 gelang. Di rusuk pertama 1 gelang, rusuk kedua 1 gelang, rusuk ketiga 1 gelang, dan dari rusuk keempat itu 1 gelang. Ya, Keluaran 25 ayat 12.
pada keempat rusuk bagian atas tabut itu haruslah kau buat 4 gelang emas. Untuk apa? Untuk tongkat pengusung. 2 gelang dipasang pada sisi yang satu dan 2 gelang pada sisi yang lain, ya. Jadi pada sisi depan ada 2 gelang. Ini depan itu kalau dilihat dari ruang kudus, ya, ketika tabir dibuka, di sisi depan itu ada 2 gelang. Di sisi belakangnya yang nggak kelihatan ada 2 gelang juga. Untuk apa 2 gelang di sisi depan itu? Untuk dimasukkan tongkat pengusung. Lalu 2 gelang di sisi belakang juga untuk dimasukkan 2 tongkat pengusung, ya. Nah, ini kalau gambar nggak keluar memang susah menjelaskannya, ya. Coba kita lanjutkan lagi, nanti pasti ada gambar-gambar. Ada 2 tongkat pengusung dari kayu akasia. Jadi ada 2 tongkat pengusung. Perhatikan, tongkat pengusung dibuat dari kayu akasia yang dilapis emas, yang masing-masing selalu terpasang. Perhatikan, selalu terpasang, jadi nggak pernah dicabut. Walaupun sudah ditaruh di ruang Maha Kudus, tongkatnya itu tidak dicabut, ya, tidak dicabut dari gelang-gelang itu, selalu terpasang. Makanya kalau menggambar tabut itu selalu kelihatan ada tongkatnya, ya. Di lambang tabernakelnya GBT itu jelas sekali, tongkat itu nggak bisa hilang, saudara-saudaraku, harus terpasang di sana. Karena Alkitab yang mengatakan, ya, masing-masing tongkat itu selalu terpasang pada 2 gelang, baik yang di sisi depan maupun yang di sisi belakang tabut itu. Coba kita baca ayatnya, Keluaran 25 ayat 13 sampai 15. Coba kita baca, ya. Haruslah kau buat 2 tongkat pengusung dari kayu akasia yang disalut emas. Perhatikan, tongkat pengusung itu dari kayu akasia yang disalut emas. Lalu ayat 14-nya, haruslah kau masukkan tongkat-tongkat pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang ada pada sisi tabut itu. Jadi ada di sisi depan dan di sisi belakang. Supaya dengan tongkat-tongkat itu, tabut dapat diangkat. Ayat 15. Haruslah kedua tongkat itu tetap berada di dalam gelang-gelangnya masing-masing. Kedua tongkat itu tidak boleh lepas dari tabut itu. Jadi benar, ya, saudara-saudara, nanti mungkin ada maknanya apa, ya. Tapi jelas bahwa tongkat-tongkat itu tidak bisa lepas dari tabut itu. Jadi ada 2 tongkat pengusung dari kayu akasia yang berlapis emas, yang masing-masing selalu terpasang pada 2 gelang di sisi depan dan 2 gelang di sisi belakang tabut itu. Keluaran 25 ayat 13 sampai 15. Kemudian berikutnya, ya, data-data bagian 1. Tabut itu berisi apa? Berisi loh-loh perjanjian, buli-buli emas berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas. Ibrani 9 ayat yang keempat. Jadi, saudara-saudara harap ingat, tabut itu diisi apa? Tabut itu kan cuma kotak yang panjangnya 1 meter 35 cm, lebarnya 67,5 cm lebih, dalamnya 67, tingginya atau dalamnya 67,5 cm. Nah, di dalamnya itu, di dalam kotak itu dimasukkan apa? Ternyata di dalam kotak itu dimasukkan loh-loh perjanjian. 10 Commandment, 10 perjanjian Tuhan, 10 hukum Tuhan, ya, yang ada ditulis pada loh-loh batu itu disimpan di dalam tabut itu. Jadi isinya loh-loh perjanjian, kemudian apa lagi? Buli-buli emas berisi mana. Jadi Musa diperintahkan untuk membuat buli-buli emas yang harus diisikan mana. Mana ini yang ketika perintah ini saudara-saudaraku disampaikan, mana ini kan mereka ada di padang gurun, saudara. Mana inilah yang mereka terima sebagai makanan di padang gurun, roti surga yang seperti biji ketumbar, putih warnanya, mereka harus menyimpan, ya, di buli-buli emas. Nah, supaya apa? Untuk peringatan, agar orang Israel tahu bahwa di padang belantara yang tidak ada makanan sama sekali sekalipun, Tuhan bisa memelihara mereka dengan memberi roti dari surga yang disebut mana. Jadi ada buli-buli emas, ya, di tabut perjanjian ini. Ada loh-loh perjanjian, ada buli-buli emas, dan ada apa lagi? Satu hal lagi, yaitu tongkat Harun yang bertunas. Saudara, jadi Ibrani 9 ayat 4,
Coba kita baca dulu sebentar sebelum membahas tongkat Harun. Di dalam ruangan itu ada pedupaan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya dilapis emas, yang di dalamnya terdapat buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, dan loh-loh perjanjian. Nah, ayo kita baca ini, tongkat Harun yang bertunas. Kenapa ada tongkat Harun? Tongkat Harun itu merupakan sebuah peringatan bagi bangsa Israel bahwa mereka pernah dipimpin oleh Tuhan melalui kepemimpinan Musa dan Harun. Tongkat Harun ini, saudara-saudaraku, untuk mengingatkan, ini adalah tongkat pimpinan Tuhan sebetulnya. Tongkat keimaman yang akan membuat orang Israel bukan hanya bisa mengikuti keimamatan Raja Imam, yaitu Yahweh sendiri yang memimpin mereka, tetapi tongkat ini juga berbicara tentang orang Israel bisa mengikuti tata ibadah yang memang sudah tetapkan, bukan hanya mengikuti perjalanan yang ditentukan oleh Tuhan, ya. Kalau tongkat itu kan untuk memandu perjalanan, untuk orang-orang yang lelah, letih, lesu, perlu menggunakan tongkat supaya bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, tongkat Harun itu juga adalah tongkat yang dipakai untuk bisa memimpin bangsa Israel dalam keimamatan yang rajani, gitu ya. Nah, jadi ada tongkat Harun untuk jadi peringatan bagi mereka bahwa ada tongkat, ada kekuasaan Tuhan. Nah, nanti mungkin maknanya lebih dalam lagi. Ini belum makna, ini baru data-data, ya. Baik, nah, ayo kita masuk kepada bagian yang kedua. Ini mudah-mudahan udah ada gambar di sini. Oke, tutup pendamaian. Sekarang kita membicarakan tentang tutup pendamaian. King James Version itu menyebut tutup pendamaian itu dengan mercy seat, tahta kemurahan, tahta kasih karunia. Kasih karunia itu adalah anugerah, ya. Tahta kasih karunia, tahta anugerah. Nah, jadi King James Version menyebutnya mercy seats, padahal dalam ILT dan dalam LAI disebut tutup pendamaian. Keluaran 25 ayat 17, coba dalam ILT dulu, Bill, ya. Bill menyebutnya tutup pendamaian. Haruslah kau buat sebuah tutup pendamaian dari emas murni. Tutup pendamaian. Tapi waktu diterjemahkan oleh King James itu berubah jadi mercy seats, ya, tempat duduk anugerah. Tapi tempat duduk ini tentu tempat duduk raja, ya, tempat duduk Yahweh Tuhan Maha Besar. Jadi ini adalah tahta kemurahan, tahta anugerah, gitu. Coba kita baca King James Version-nya, ya, saudara, supaya saudara yakin. Exodus 25 ayat 17, and thou shalt make a mercy seat. Mercy seat. Jadi betul, ya, saudaraku, tahta kemurahan of pure gold. Jadi tutup pendamaian itu terbuat dari pure gold, emas murni seluruhnya. 2 cubits and a half shall be the length thereof. Jadi panjangnya itu 2,5 kubit, 2,5 hasta, ya. And a cubit and a half the breadth thereof. Dan lebarnya adalah, the breadth adalah 1 kubit, 1 hasta setengah, gitu, saudara-saudara. Jadi lihat, terjemahannya adalah mercy seat, saudara-saudara. Dan dalam kitab Ibrani ada istilah tahta anugerah. Coba Ibrani 4 ayat 16. Maka dengan penuh keberanian kita dapat menghampiri tahta anugerah. Jadi tahta anugerah yang dimaksud dengan Ibrani 4 ayat 16 ini adalah tutup pendamaian, di mana Tuhan bertahta di sana. Dan itu adalah tahta anugerah, saudara-saudaraku. Ya, supaya kita dapat menerima kemurahan, menerima anugerah, kemurahan, dan menemukan anugerah untuk beroleh pertolongan yang tepat pada waktunya. Jadi kita bisa punya keberanian percaya ketika tabir itu terkoyak, kita bisa menghampiri tahta anugerah, dan kita bisa menerima kemurahan, menemukan anugerah untuk beroleh pertolongan yang tepat pada waktunya. Gitu, saudara. Oke, nah ayo kita lihat gambarnya sekarang.
Ini dia saudara-saudara, tahta anugerah itu ya di sini saudara-saudaraku, Tuhan bertahta dalam kemuliaannya, dalam Shekinah ya, di atas tutup pendamaian ini adalah tahta anugerah. Jadi Tuhan bertahta di atas tutup pendamaian. Nah ini lihat saudara, jadi bingkai yang di atasnya dibuat bingkai seperti mahkota ya. Nah ini bedanya saudara-saudaraku, ternyata bingkai ini digambarkan adanya di tutup pendamaian ya. Jadi nggak salah ya saudara, kalau dibilang di atasnya itu bisa ditutup pendamaian. Tapi ada orang-orang yang menggambarnya di bagian atas dari tabutnya, dari atas petinya. Di sini dibikin semacam profil yang mengelilingi tepian bagian atas dari peti itu, dari tabut itu ya. Nanti ada gambar yang seperti profil peti. Oke, coba kita lihat ya. Nanti ada gambar lain saudara. Tadi mestinya lengkap dengan gambar-gambar, kok nggak keluar ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu ada dua kerum. Dua kerum. Pada kedua ujung tutup pendamaian ada dua kerum. Dua gambar malaikat ya. Kerum itu bicara tentang malaikat yang ada di tahta Tuhan ya. Jadi pada kedua ujung tutup pendamaian itu ada di ujung kanannya, ada di ujung kirinya ya. Pada kedua ujung itu ada dua kerum, dua ukiran malaikat tahta Tuhan ya, yang terbuat dari emas seiras. Seiras itu merupakan satu kesatuan, emas yang dibuatnya dari satu kesatuan dengan tutup pendamaian. Kalau tutup pendamaian satu lempeng itu terbuat dari emas, maka kedua kerum ini bukan sesuatu yang ditempel di atasnya, bukan. Tapi waktu dicetak, waktu ditatah, itu dari satu logam emas kemudian ditatah sedemikian rupa sehingga muncul kerup-kerup ini. Ini kalau bukan ahli yang buat, nggak bisa terjadi, saudara-saudara. Ini hanya seorang ahli yang bisa membuatnya. Jadi kerup itu dibuat, bukan ditempel, tapi dibuat seiras, merupakan satu kesatuan dengan lempengan tutup pendamaian. Ya. Lalu bentuknya kerup itu seperti apa? Kedua pasang sayapnya mengembang ke atas dan menutupi permukaan tutup pendamaian. Mengembang ke atas, ya kalau yang di ujung kiri sayapnya mengembang ke atas, tapi menutupi tutup pendamaian, yang di ujung kanan juga mengembang ke atas, menutupi tutup pendamaian, gitu ya. Dan wajah-wajah kerup itu saling berhadapan, tapi memandangnya ke tutup pendamaian. Jadi kepalanya itu saling berhadapan, wajahnya saling berhadapan tadinya, tapi memandangnya ke arah tutup pendamaian, bukan ke arah kerup masing-masing, bukan gitu ya. Kalau saling memandang kan begini saudaraku ya, tapi dia mengarahnya ke bawah, ke arah tutup pendamaian. Nah, Keluaran 25 ayat 18 sampai 20. Mungkin kita lihat gambarnya dulu saudara, barangkali tersedia gambarnya. Nah, ini dia. Ini miniatur tutup pendamaian. Jadi ini orang membuat dari emas murni. Ini cuma sebesar tangan, sebesar telapak tangan ya, lihat. Sebesar ini, tebalnya sebesar jempol ya, cuman ya. Tapi ini miniatur saudara-saudaraku. Jadi gambar kerubnya itu seperti ini, berlutut, ini juga berlutut, saling berhadapan, tapi wajahnya memandangnya ke tutup pendamaian. Wajahnya memandangnya ke tutup pendamaian. Namun sayap-sayapnya terangkat ke atas menudungi tutup pendamaian. Nah, ini yang dibikin seiras, artinya ini bukan tempelan, saudara-saudaraku. Hebatnya itu, dua kerup ini bukan tempelan. Entah kalau yang di miniatur ya, dulu Musa membuatnya dengan besaran ukuran 1 meter 35 cm ya, dan lebarnya 67,5 cm itu saudaraku dibuatnya dari satu kesatuan. Jadi ini ditatah atau mungkin dicetak dari satu kesatuan, saudara-saudaraku. Satu emas, kesatuan emas murni itu ditatah sampai terjadi bentuk kerup seperti ini, saudara-saudaraku, dengan sayap-sayapnya ditatah semua, jadilah bentuk seperti ini.
Jadilah bentuk seperti ini. Nah, kalau begitu saudaraku, ini yang disebut seiras, yaitu dari satu kesatuan lempengan emas. Baik. Mari kita baca ayatnya, Keluaran 25 ayat 18 sampai 20. Haruslah kau buat 2 kerub dari emas berupa karya tempaan. Jadi 2 kerubnya itu karya tempaan. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 1 kerub di ujung sebelah sini, dan 1 kerub di ujung sebelah sana. Demikianlah kerub-kerub itu ada pada kedua ujung atas tutup pendamaian itu. Jadi kerub-kerub itu ada di ujung-ujung dari tutup pendamaian itu ya. Nah, oke. Ayat sampai ayat 20 sekarang. Ayat 20, benar enggak itu seiras, berasal dari satu lempengan saja ya. Karena di sini kan bilang kerub itu harus ditempa gitu ya, harus merupakan karya tempaan. Apakah sendiri-sendiri ditempanya atau itu sekaligus merupakan satu kesatuan dengan tutup pendamaian? Coba kita baca ayat 20. Haruslah kedua kerub itu masing-masing mengembangkan kedua sayapnya ke atas sambil menudungi tutup pendamaian itu dengan masing-masing sayapnya. Dan kedua kerub yang saling berhadapan itu masing-masing wajahnya menghadap ke tutup pendamaian itu. Wah, nggak disebut tentang bagaimana itu berasal dari satu kesatuan ya. Ayatnya ada ayat yang lain, mungkin saya belum masukkan ke sini ya. Jadi saudara-saudaraku, yang jelas bahwa kerub-kerub itu merupakan satu kesatuan ya dari tutup pendamaian, bukan tempelan, bukan. Oke. Nah, pada tutup pendamaian sekarang data bagian 2, bagian slide yang kedua pada nomor yang ketiga. Pada tutup pendamaian inilah Yahweh dapat ditemui oleh Musa dan Harun selaku imam besar. Memang tidak kelihatan wajahnya, hanya berupa Shekinah, kemuliaan. Karena Yahweh adalah roh, dia hadir di sana, sebetulnya dia duduk di atas tahta kemuliaannya, tapi karena dia roh tidak terlihat, saudara-saudaraku, yang terlihat hanya Shekinah glory-nya, kemuliaan, cahaya kemuliaannya saja. Itu saudara-saudaraku ya. Nah, saudara-saudaraku, jadi Yahweh dapat ditemui di mercy seat, di tahta kasih karunia itu. Yahweh akan berbicara kepada mereka dari atas tutup pendamaian di antara kedua kerub itu. Keluaran 25 ayat 22. Itu gambarnya dulu. Jadi Yahweh berbicara di atas tahta ini ya. Yahweh berbicara kepada Musa dan Harun ya. Tapi di atas tahta ini. Oke. Nah, gambar macam-macam kan, ada yang kerubnya berdiri, tapi ada yang berlutut, saudaraku ya. Jadi penafsiran itu macam-macam, saudaraku, untuk menggambar. Nah, ya, oke. Tapi ini masih ada gambar mahkota yang di sini. Baik, yang tadi coba yang gambar itu ada mahkota nggak ya? Kita lihat sebentar aja. Ah, nggak ada mahkota. Yang miniatur ini nggak ada mahkota kan di sini ya, di tutup pendamaian. Jadi mahkota bingkainya itu adanya pasti di petinya. Kalau orang menafsir nggak ada mahkota di tutup pendamaian, berarti mahkotanya adanya di petinya, ya, di petinya. Tapi bukan mahkota, hanya berupa bingkai karena itu adalah bingkai gitu ya. Nah, oke. Tapi dalam Bill disebut berupa mahkota, itu nanti mesti diperiksa nih bahasa aslinya. Oke, yuk kita lanjutkan sekarang ya. Ini sudah ya. Mari kita lihat selanjutnya. Ini sudah ayat 20. Oke, masing-masing menghadap begitu, berhadapan. Kemudian pada tutup pendamaian inilah Yahweh dapat ditemui baik oleh Musa maupun Harun selaku imam besar. Tapi bukan kelihatan secara fisik ya bahwa ada rupa Yahweh bertahta di atas tutup pendamaian, bukan. Hanya cahayanya dan suaranya yang terdengar. Yahweh akan berbicara kepada mereka dari atas tutup pendamaian di antara kedua kerub itu. Keluaran 25 ayat yang ke-22. Jadi tadi gambarnya sudah ya, Yahweh berbicara kepada Musa dan Harun.
Sekarang ayatnya, Keluaran 25 ayat 22. Di situ aku bertemu dengan engkau, dan aku akan berbicara denganmu dari antara kedua kerub yang ada di atas tutup pendamaian pada tabut kesaksian itu. Mengenai apa? Mengenai segala sesuatu yang akan kuberikan kepadamu untuk diperintahkan kepada Bani Israel. Jadi Musa dan Harun dapat menemui Yahweh yang mau berbicara kepada mereka untuk menyampaikan apa-apa yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel selanjutnya gitu ya. Oke, baik. Kita masih ke data-data pada bagian yang terakhir. Belum terakhir. Tabut perjanjian dibuat lebih dulu sebelum perkakas-perkakas tabernakel lainnya. Jadi, di dalam urutan ayat-ayat Keluaran 25 itu bicaranya pertama kali itu bukan soal tenda, bukan soal mezbah korban bakaran, bukan soal pintu gerbang, tapi dimulai dengan pembuatan tabut. Jadi tabut itu dibuatnya lebih dulu sebelum perkakas lainnya, saudara-saudaraku. Lalu diletakkannya di mana? Di ruang Maha Kudus ya. Jadi tabut itu dibuat lebih dulu. Coba kita baca Ibrani 9 ayat 3 dan 4 di ruang Maha Kudus. Ruangan kedua tabernakel ada di belakang tabir. Bagian itu disebut ruang Maha Kudus. Di ruang itu ada pedupaan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya dilapisi emas, yang di dalamnya terdapat buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, dan loh-loh perjanjian. Jadi ini Ibrani 9 ayat 3 dan 4 sedang menjelaskan di mana tabut itu ditaruh ya. Ditaruhnya di ruang Maha Kudus. Ada apa isi tabut itu? Tabut itu berisi buli-buli emas yang berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, dan loh-loh perjanjian. Jadi tabut ini adanya di ruang Maha Kudus. Nah, kalau tadi disebutkan dibuat lebih dulu, itu dari nubuatan bagaimana Tuhan memerintahkan orang Israel membuat tabernakel. Ternyata pasal 25 dimulai dengan perintah Tuhan untuk membuat tabut lebih dulu daripada perkakas lainnya. Kemudian pada pasal penggenapannya waktu Musa membuat, juga tabut dulu yang dibuat ya. Pasal 36 atau 35 itu sesuatu tabut dulu yang dibuat. Oke? Nah, jadi dengan demikian tabut dibuat lebih dulu sebelum perkakas lainnya dan diletakkan di ruang Maha Kudus. Ini tabut ini dibuat lebih dulu daripada perkakas menorah, mazbah dupa, meja roti sajian, atau di sini ada bejana pembasuhan, ada mezbah kurban bakaran di pelataran itu, atau pagar-pagar halaman, atau tenda-tenda gitu ya, tudung-tudung. Ternyata tabut yang dibuat lebih dulu, saudara-saudara. Tabut dibuat lebih dulu, lalu baru ditempatkan di sana. Ya, dibuat lebih dulu, lalu setelah tabernakelnya selesai, maka tabut itu ditempatkan ke dalam sana. Nah, saudara, jadi dengan begitu kita nanti akan punya makna yang sangat indah ya. Baik, bagian yang kedua data-data, masih satu hal lagi yang akan dibahas, yaitu adanya 7 percikan darah, baik darah lembu maupun darah domba jantan. Darah lembu jantan maupun domba jantan itu sebagai kurban penghapus dosa, kurban pendamaian. Di atas tutup pendamaian dipercikan 7 kali, dan di depan tabut juga 7 kali. Imamat 16 ayat 14. Ia harus mengambil darah lembu jantan itu, dan dengan jarinya ia harus memercikannya ke atas dan ke depan tutup pendamaian itu masing-masing sebanyak 7 kali. Nah, saudara perhatikan, darahnya darah lembu jantan atau darah domba jantan. Lalu dipercikan, ya, bukan dikucurkan, bukan, tapi dipercikan 7 kali. Kalau untuk tanduk-tanduk mezbah, darah perjanjian itu dioleskan. Tapi kalau untuk tabut perjanjian, dipercikan di depannya 7 kali, dan di atas tutup pendamaian itu 7 kali. Ya, dipercikan seperti itu. Ini gambarnya, saudara. Jadi ini dipercikan di depan tabut perjanjian. Ini bagian depannya yang ini, saudaraku, karena kerubnya menghadap ke sana ya. Bagian depannya yang sini ya. Jadi imam itu akan memercikan 7 darah percikan
di depan tabut, dan 7 percikan darah di atas tutup pendamaian. Ya, nanti maknanya kita akan tahu apa itu, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan 7 percikan darah, ya, 7 percikan darah di tutup pendamaian, ya, baik di depan tabut maupun di atas tutup pendamaian. Baik, saudara, kita memasuki B sekarang, makna rohani. Tabut perjanjian, makna rohaninya apa saja? Kita bahas dulu makna rohani yang pertama, nanti kemudian makna rohani yang kedua. Makna rohani yang pertama, tabut dibuat lebih dulu daripada perkakas-perkakas lainnya. Ini artinya apa, saudara-saudaraku? Arti terhebatnya, terbesarnya adalah seperti ini. Ya memang, sebab tabut adalah jantungnya tabernakel. Tanpa tabut, tabernakel bagaikan tubuh manusia tanpa roh. Nggak ada kehidupan. Sebab roh itu adalah kuasa kehidupan, saudara-saudaraku. The power of life itu adanya pada roh. Ya, kalau kita nggak punya roh lagi, kita nggak punya kehidupan, saudara-saudaraku. Tuhan menghembuskan rohnya, nefesnya kepada manusia, maka manusia jadi hidup. Ya, tapi kalau tidak ada rohnya lagi, maka manusia akan mati. Nah, jadi saudara-saudaraku, tabut adalah jantungnya tabernakel, pusatnya tabernakel, gitu ya. Yuk kita lihat sekarang makna lebih mendalamnya bagaimana. Begini, saudaraku, ya. Tabut itu bicara tentang sumber atau pangkal anugerah. Kalau tabut dengan tutup pendamaian yang disebut mercy seats, ya, tahta anugerah, maka dari tahta anugerah lah mengalir anugerah. Kalau surga adalah sumber atau pangkal anugerah, maka dari surga lah mengalir anugerah. Di surga itu sama seperti di ruang Maha Kudus, dari situlah mengalir anugerah sampai masuk ke ruang Maha Kudus dan sampai ke pelataran, sampai melewati pintu gerbang dan mengalir kepada banyak orang Israel, bahkan mengalir kepada bangsa-bangsa. Jadi pangkal anugerah berasal dari ruangan Maha Kudus. Di ruangan Maha Kudus ada apa di sana? Ada tabut. Tabut itu apa? Tabut itu adalah tahtanya Tuhan. Jadi tutup pendamaiannya itu adalah tahtanya Tuhan, tahtanya anugerah. Pangkal anugerah lah yang dimulai dari sana. Seringkali orang belajar tabernakel, mereka dipersepsi untuk mengukur kerohanian itu dari mulai pintu gerbang, saudaraku. Kalau Anda masih di pelataran, Anda orang Kristen pelataran. Kalau Anda sudah masuk ruangan kudus, Anda orang Kristen ruangan kudus. Dan kalau Anda sampai bisa masuk ruangan Maha Kudus nanti, itu Anda sudah sempurna. Di satu sisi itu betul, saudaraku, itu mengenai perjalanan kerohanian kita. Sebab ada tebus roh, ada tebus jiwa, dan nanti ada tebus tubuh. Tebus tubuh itu nanti itu kapan? Ketika kita mendapatkan tubuh kemuliaan. Maka kita akan mengalami rapture. Dan pada saat itu kita akan ada di ruang Maha Kudus. Ini baca ayatnya dulu deh ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Namun oleh anugerah Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada, dan anugerahnya yang dicurahkan kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah berjerih lelah lebih banyak daripada mereka semua, namun bukan aku, melainkan anugerah Tuhan yang ada bersamaku. Perhatikan ayat ini, saudaraku. Sekalipun saudara berjerih lelah, sekalipun saudara mengerjakan keselamatanmu, sekalipun saudara mau meningkat dari hanya percaya, kemudian rela menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian rela dibaptis lahir baru, kemudian rela dipenuhi Roh Kudus melalui pintu kemah, kemudian rela bergaul indah dengan Sang Firman, menerima firman dan hidup oleh firman, lalu memperkatakan firman, lalu kemudian meningkat lagi dalam siap menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara rela untuk menjadi terang bagi siapapun yang ada dalam kegelapan. Itu digambarkan dengan menorah, ya, kaki pelita emas.
dan kemudian saudara bergerak lagi lebih mendalam dalam persekutuan di hadirat Tuhan melalui doa saudara, syafaat saudara, penyembahan saudara, kurban syukur saudara, itu digambarkan oleh Mezbah Dupa. Itu adalah peningkatan yang hebat, itu usaha ya yang menjelaskan peningkatan saudara hebat, tapi asalnya adalah anugerah. Coba baca ya. Sebaliknya, aku telah berjerih lelah, berusaha nih Rasul Paulus untuk kudus, untuk berkenan kepada Tuhan, untuk melayani kemana-mana, untuk rela berkorban apapun, mati terhadap kedagingan, rela semuanya ya. Namun dikatakan ya, bukan aku ya coba sebaliknya, atau dibaca dari awal, namun oleh anugerah Tuhan aku ada sebagaimana aku ada, dan anugerahnya yang dicurahkan kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah berjerih lelah. Aku lebih banyak daripada mereka semua. Namun bukan aku, melainkan anugerah Tuhan yang ada bersamaku. Jadi apapun yang Paulus bisa kerjakan, itu karena karya anugerah yang begitu hebat berkarya dalam dirinya. Saudaraku, saudara boleh berkeinginan, saudara boleh melakukan dengan segenap kekuatan saudara. Tetapi izinkan semuanya itu dibungkus oleh anugerah Tuhan. Karena hanya anugerah Tuhan yang bisa menyempurnakan karya-karya saudara. Saudara-saudaraku, saudara gak bisa sombong. Sehebat apapun usaha saudara, saudara akan kelihatan seperti Paulus yang bisa begitu saja mencela Petrus di hadapan banyak orang. Padahal dia sendiri mengajarkan, kalau mau menegur seseorang, tegurlah 4 mata, gitu ya. Kalau sudah dinasihati 4 mata, ya masih itu juga baru dibawa ke para penatua. Ini Paulus menegur Petrus di hadapan banyak orang. Dan saudaraku, berarti itu kelemahan. Karena itu hanya bisa ditutup oleh anugerah, saudara-saudaraku. Tanpa anugerah tidak bisa. Nah, jadi sekali lagi, ukuran yang tadi saya sedang jelaskan. Ayo kita lihat pada gambaran di sini. Gimana ya gambarnya ya? Coba saya pasang gambar kok. Kok nggak muncul ya gambarnya ya? Aduh, ini gambarnya semuanya masih di samping ini rupanya. Waduh, nggak ada yang muncul. Oke lah. Nggak muncul gambarnya. Aduh, ini gambarnya pada kemana? Yang tadi juga kenapa gambarnya nggak muncul ya? Yang ini kan yang ini bagian 2, ini 1 muncul, ini 2 muncul, 3 muncul. Sebentar saudara-saudaraku, gambarnya aduh kok, ini ya maksud saya, gambar ini saudara-saudaraku, coba saudara lihat ya, dari tahta hadirat Tuhan inilah mengalir anugerah. Mengapa saudara bisa bertekun dalam doa? Itu karena ada aliran anugerah yang membuat saudara bisa bertekun dalam doa. Mengapa saudara bisa menjadi terang bagi sesama? Karena ada aliran anugerah, saudara-saudaraku, yang membuat saudara bisa menjadi berkat bagi sesama. Mengapa saudara bisa bergaul dengan firman? Mengapa saudara bisa mengisi hidup saudara dengan firman, sehingga saudara bisa memperkatakan firman? Firman itu ada di dalam mulutmu, ada di dalam hatimu. Mengapa? Padahal saudara nggak layak. Itu karena anugerah yang mengalir kepada saudara. Mengapa saudara dibaptiskan? Mengapa saudara lahir baru atau dipenuhi Roh Kudus ini dulu ya? Mengapa? Karena ada tahta anugerah yang mengalirkan anugerah sehingga saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan saudaraku, gak seorang pun layak didiami oleh hadirat Tuhan. Tapi Tuhan menganggap karena anugerahnya menganggap saudara layak. Sehingga saudara dipenuhi oleh anugerah Tuhan dan akhirnya Roh Kudus bisa berdiam di dalam diri saudara. Mengapa saudara lahir baru? Mengapa saudara dibaptiskan? Adalah karena anugerah Tuhan melimpah dalam hidup saudara hingga saudara bisa dilahirkan kembali. Mengapa saudara percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pengorbanannya di atas mezbah kurban bakaran, di atas salib? Karena ada anugerah yang mengalir kepada saudara. Saudaraku, ingat ayat ini, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak dipanggil oleh Bapa. Nah, saudara-saudaraku, jadi itu yang disebut anugerah.
sampai di mezbah kurban bakaran, sampai di pintu gerbang, saudaraku, ketahuilah itu dasarnya adalah anugerah surgawi, bukan yang lain, saudara-saudaraku. Memang saudara nanti harus meningkat dari pelataran, saudara harus masuk ke sini. Tapi jangan sombong, saudara nggak akan pernah bisa jadi terang kalau bukan karena anugerah Tuhan. Saudara nggak pernah bisa memiliki firman di hati dan di mulutmu kalau bukan karena anugerah. Saudara nggak akan pernah bisa jadi pendoa syafaat, pendoa pelepasan yang hebat, yang dahsyat kalau bukan karena anugerah Tuhan. Saudara nggak bisa bersyukur dalam keadaan apapun, punya contentment, punya rasa puas kepada Tuhan kalau bukan karena anugerah melingkupi saudara. Nggak bisa, saudaraku. Jadi sekali lagi, inilah yang disebut pangkal anugerah, saudaraku. Ya, jadi ini pangkal anugerah, saudara. Oke. Nah, jadi ya, oke. Oh, ini sudah ya. Oke. Oh, gambarnya di sini nggak ada ya. Baik. Oke. Nah, itu disebut pangkal anugerah, saudara. Yang kedua, B-nya ya. Tadi 1 Korintus 5 ayat 10 mengatakan sudah. Kita baca sekarang B-nya. B-nya. Tabut bicara tentang Tuhan Yesus juga, saudara-saudaraku. Ya. Sebetulnya bicara tentang Trinitas, tetapi kita bicara tentang Tuhan Yesus karena mewakili kehadiran Trinitas di bumi pada zaman Yesus ada di bumi adalah Yesus sendiri. Dia adalah pusat hidup gereja. Ketika Yesus sudah selesai tugasnya, memang digantikan oleh Roh Kudus. Tapi yuk kita katakan sama-sama bahwa Yesus itu adalah pusat hidup gereja, saudara-saudaraku. Karena Filipi 1 ayat 21 mengatakan, sebab bagiku hidup itu Yeshua HaMasiah, betul? Dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup kita sebagai orang percaya itu adalah Yeshua HaMasiah. Lalu kalau ditanya Yeshua HaMasiahnya kan ada di surga. Ya, tapi dia hadir dalam rohnya. Jadi Roh Kudus itu adalah roh Yeshua HaMasiah juga, saudara. Jadi kita harus percaya bahwa bagiku hidup itu adalah Yeshua HaMasiah dan mati keuntungan. Dialah pusat hidup gereja. Efesus 4 ayat 15 mengatakan apa? Sebaliknya dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus sebagai kepala. Dia adalah pusat, Dia kepala dari kita gerejanya. Ya, kita tumbuhnya juga ke arah pusat, saudaraku. Kita mengarah kepada pusat supaya memberikan segala kemuliaan, hormat, keagungan, kejayaan hanya bagi Yeshua HaMasiah, saudara-saudaraku. Saudara, jadi kita tahu sekarang tabut bicara tentang Yeshua HaMasiah sebagai pusat hidup gereja. Nah, kalau begitu, apa implikasinya di C ini, saudaraku? Karenanya, gereja harus menjadi seperti HaMasiah. 2 Korintus 3 ayat 18 kan bilang begitu, saudaraku. Dan dengan wajah yang tak terselubung, kita semua sedang memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita sedang diubah rupakan menurut gambarnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan seperti Tuhan yang adalah roh. Menurut gambarnya, gambar siapa, saudaraku? Gambar Yeshua HaMasiah. Kita sedang diubah rupakan menurut citra Yeshua HaMasiah, saudaraku. Ya, jadi supaya kita bisa menjadi seperti Yeshua HaMasiah, itu harus dimulai dengan anugerah tadi, betul ya? Udah gitu, kemudian kita harus berjuang. Ubah pikiran kita, saudara-saudaraku. Yuk, Roma 12 ayat 2. Oh, ini dulu, saudaraku. Sorry, 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua tentang bagaimana HaMasiah itu, kita harus berubah menjadi seperti HaMasiah. Itu ada dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Hai yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, namun kita akan menjadi apa kelak, belumlah nyata sekarang. Tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus datang menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi serupa dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia seperti apa adanya Dia. Jadi kita akan serupa dengan Dia, saudara-saudaraku. Ya. Lalu kalau kita mau serupa seperti Dia, kita harus mulai dengan apa, saudaraku? Berubah pikiran dulu. Ya, setelah kita dapat anugerah, yuk kita ubah pikiran kita, saudaraku. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaruan pikiranmu, supaya kamu dapat membuktikan apa kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, ayo kita ubah pikiran kita. Jangan pikirin lagi segala hal yang di dunia ini,
mulai pikirkan pikiran-pikiran yang di atas. Saudara-saudaraku. Efesus 4 ayat 23 mengatakan, namun kini roh pikiranmu telah dibarui. Dan setelah roh pikiran kita dibarui, maka ayat 24-nya mengatakan bahwa praktek perilaku sebagai manusia baru akan tertampil menurut Efesus 4 ayat 24-nya. Karenanya gereja harus menjadi seperti Hamasiah, ya, yang agar bisa menjadi seperti Hamasiah harus dimulai dengan berubah pikiran, lalu mulailah praktek perilaku sebagai manusia baru, Efesus 4 ayat 24. Supaya kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, ayo kita hidup dalam perspektif yang baru, bahwa kita ini manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Ingat itu, yang lama sudah berlalu. Kalau sampai jatuh, kita tinggal bertobat, tapi jangan disengaja mau jatuh, karena yang lama sudah berlalu, saudara-saudaraku. Oke? Nah, bagian akhir terbuat dari kayu akasia. Jadi tabut itu terbuat dari akasia manusiawi, ya, yang dilapis emas ilahi. Ini kita sudah tahu maknanya ya pada makna yang lalu di Mesbah Dupa. Yahweh Sang Firman atau Yahweh Ha-Ben, Yahweh Ha-Dabar atau Yahweh Ha-Ben itu mengenakan rupa manusia ketika berinkarnasi, Filipi 2 ayat yang ke-7. Sebaliknya dia telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar sama dengan manusia. Supaya jadi manusia, dia mengambil rupa manusia, jadi seorang hamba. Begitupun dengan gereja. Jadi Yesus Hamasiah itu ilahi, tapi dia mau pakai tubuh jasmani gitu ya, kayu akasia gitu ya. Tapi harus tetap disalut oleh yang ilahi gitu ya, saudara-saudara, waktu dia berinkarnasi. Nah, begitupun gereja. Meski masih ada di dunia ini, haruslah hidup sebagai anak-anak terang. Gereja itu seperti kayu akasia, manusiawi sekali, bisa jatuh, bisa bisa jatuh, namun Tuhan akan membuat dia tidak tergeletak tentunya ya. Nah, karena itu haruslah hidup sebagai anak-anak terang. Kalau sudah pakai hal yang manusiawi ada di dunia ini, ya, ayo kita pakai yang ilahinya, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karenanya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Saya selesaikan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan shalom.